Halo, jumpa lagi dengan aku di channel Catatan Kimiaku. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Mau tahu lebih jelas? Tonton terus videonya sampai selesai. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita ketahui dulu bagan dari suatu materi. Dalam bagan, dapat dilihat bahwa materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal atau murni dan campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi tiga, terdiri dari larutan, koloid, dan suspensi. Lanjut kita bahas lebih jauh lagi tentang apa itu materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan mempunyai volume atau menempati ruang. Materi ini terdiri dari sifat fisik atau fisis dan sifat kimia. Sifat fisik yaitu sifat yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, melainkan mengenai keadaan fisik suatu zat. Contohnya adalah kelarutan, titik leleh, dan titik didih. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contohnya yaitu perkaratan, pembakaran, dan pembusukan. Adapun wujud materi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah cair. Pada wujud cair, bentuk dapat berubah menurut tempatnya dan volumenya tetap. Yang kedua adalah padat. Pada bentuk padat, bentuk dan volumenya tetap. Dan yang terakhir adalah gas, di mana bentuk dan volumenya berubah-ubah. Wujud materi dapat berubah karena pemanasan. Contohnya pada air, di mana air dapat mencair, yaitu dari padat menjadi cair, atau membeku dari cair menjadi padat, atau dapat pula menguap dari cair menjadi gas, atau mengembun dari gas menjadi cair, atau menyublim, yaitu perubahan dari padat menjadi gas atau dari gas menjadi padat. Berikut adalah pengertian dari zat tunggal, unsur, dan senyawa. Zat tunggal yaitu terdiri dari hanya sejenis materi yang bersifat homogen. Artinya, tiap bagian mempunyai sifat yang sama. Zat tunggal ini dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Unsur dibedakan menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan secara kimia menjadi dua zat atau lebih. Bagaimana sifat unsur dan senyawa? Sifat unsur logam pertama berupa zat padat pada suhu kamar, suhu 25 derajat Celcius, kecuali raksa. Kedua, merupakan konduktor listrik dan panas. Ketiga, mengkilap bila digosok. Dan keempat, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Contoh unsur logam antara lain raksa, besi, aluminium, timbal, timah, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat unsur non-logam, yaitu dapat berupa gas, cair, dan padat. Berbentuk gas contohnya adalah klor dan oksigen. Berbentuk zat cair yaitu oksigen dan berbentuk padat contohnya ialah belerang dan karbon. Yang kedua, unsur yang berwujud padat umumnya rapuh. Ketiga, bukan konduktor listrik atau panas kecuali grafit. Dan keempat, tidak mengkilap bila digosok kecuali intan. Lanjut ke sifat senyawa. Senyawa memiliki sifat yang pertama tergolong zat tunggal, kedua homogen, ketiga dapat diuraikan menjadi dua jenis zat atau lebih secara kimia, keempat terbentuk dari dua jenis atau lebih dengan perbandingan tertentu, dan kelima mempunyai sifat-sifat tertentu yang berbeda dari sifat unsur-unsur penyusunnya. Kita lanjut ke pengertian dan sifat dari campuran. Campuran terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asal. Sifat campuran yaitu
Yang pertama terdiri dari dua jenis zat tunggal atau lebih, kedua komposisinya tidak tetap, ketiga masih mempunyai sifat zat asal, dan keempat dapat dipisahkan menjadi komponennya. Campuran dapat dipisahkan dengan cara yaitu yang pertama penyaringan atau filtrasi. Penyaringan ini adalah pemisahan zat padat dari suatu suspensi berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Selanjutnya adalah dengan cara penyulingan. Penyulingan yaitu pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Berikutnya adalah dengan pengkristalan atau kristalisasi, yaitu pemisahan zat padat dari larutannya dengan menguapkan pelarutnya. Yang keempat yaitu dengan cara kromatografi. Kromatografi ialah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perembasan dari zat-zat dalam suatu medium tertentu. Dan yang terakhir adalah dengan cara sublimasi, yaitu pemisahan zat-zat yang dapat menyublim. Berikutnya kita lanjut membahas tentang pengertian dari larutan, koloid, dan suspensi. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran yang homogen dari dua zat atau lebih. Larutan ini biasanya terdiri dari zat pelarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Biasanya komposisi solvent lebih banyak dibanding komposisi zat terlarut atau solut. Contoh larutan adalah air gula dan larutan HCl. Lanjut ke koloid. Koloid merupakan campuran antara larutan dan suspensi. Koloid tampak homogen jika dilihat mata, tetapi dengan mikroskop ultra akan tampak heterogen. Koloid tidak dapat disaring dengan penyaring biasa. Contohnya adalah susu dan santan. Dan yang terakhir adalah suspensi. Suspensi adalah campuran kasar memiliki ukuran partikel yang besar. Contohnya campuran terigu dengan air. Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman tentang kimia. Sampai jumpa di video-video channel catatan kimiaku yang lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.